Bagaimana jika sebuah senjata yang dianggap gaib sebenarnya bukan sumber kekuatan, melainkan alat politik paling efektif dalam sejarah kekuasaan Jawa? Selama ini, banyak orang melihat tombak Kiai Pleret sebagai pusaka sakral, benda bertuah yang diperebutkan karena diyakini memiliki kekuatan supranatural. Narasi yang beredar seringkali berhenti di sana, di wilayah mistik, legenda, dan cerita turun-temurun. Tapi ada satu pertanyaan yang jarang diajukan secara serius. Kalau benar kekuatannya hanya gaib, mengapa para raja mempertaruhkan stabilitas politik, loyalitas pasukan, bahkan legitimasi kekuasaan untuk memilikinya? Di titik inilah masalah pemahaman mulai terlihat. Kita terlalu cepat menerima penjelasan simbolik tanpa membongkar mekanisme nyata di baliknya. Padahal, dalam konteks kerajaan, terutama di Jawa, pusaka seperti tombak Kiai Pleret tidak pernah berdiri sendiri sebagai objek spiritual. Ia selalu berada dalam sistem legitimasi, sistem kekuasaan, dan sistem persepsi publik. Topik ini menjadi penting bukan karena kita ingin membuktikan apakah tombak ini benar-benar bertuah atau tidak. Itu bukan fokusnya. Yang jauh lebih penting adalah memahami bagaimana sebuah objek bisa berfungsi sebagai pusat gravitasi kekuasaan. Bagaimana kepercayaan kolektif, simbol, dan narasi bisa dikonsolidasikan menjadi alat kontrol yang sangat nyata. Karena pada akhirnya, yang diperebutkan bukanlah tombaknya. Yang diperebutkan adalah apa yang diwakilinya. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin tahu satu hal. Sampai di titik ini, video ini sudah sampai di kota mana saja? Tulis di kolom komentar, kota kalian dan bagian mana yang paling bikin kalian mulai mempertanyakan ulang cerita yang selama ini dipercaya. Karena seringkali, cara kita memahami sebuah kisah memang dibentuk oleh lingkungan tempat kita tumbuh. Sekarang, mari kita tarik mundur sedikit. Untuk memahami mengapa tombak Kiai Pleret bisa menjadi objek yang diperebutkan para raja, kita tidak bisa melihatnya sebagai benda tunggal. Kita harus melihatnya sebagai bagian dari sistem yang lebih besar, yaitu sistem kekuasaan dalam struktur kerajaan Jawa, khususnya pada masa Mataram. Dalam sistem ini, kekuasaan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer atau kemampuan administratif. Ada satu lapisan lain yang justru sering menjadi penentu utama, legitimasi simbolik. Ini adalah bentuk pengakuan kolektif bahwa seseorang layak menjadi penguasa. Dan legitimasi ini tidak muncul begitu saja. Ia dibangun, dijaga, dan direproduksi melalui simbol, ritual, dan narasi yang dipercaya bersama. Disinilah peran pusaka menjadi sangat strategis. Pusaka seperti tombak Kiai Pleret bukan sekedar senjata, ia adalah simbol yang menghubungkan seorang raja dengan garis kekuasaan sebelumnya. Dalam banyak kasus, kepemilikan pusaka tertentu dianggap sebagai bukti kesinambungan, bahwa kekuasaan yang sekarang bukan hasil perebutan semata, tetapi kelanjutan dari tatanan yang sah. Masalahnya, sistem ini bekerja bukan karena semua orang benar-benar memahami atau memverifikasi kebenarannya. Ia bekerja karena cukup banyak orang percaya, dan kepercayaan ini tidak berdiri sendiri. Ia diperkuat oleh struktur sosial, elit istana, dan bahkan cerita-cerita yang disebarkan dari generasi ke generasi. Seiring waktu, pemahaman ini mengalami penyederhanaan, yang awalnya merupakan bagian dari mekanisme politik yang kompleks, perlahan direduksi menjadi cerita tentang kesaktian atau kekuatan gaib. Narasi ini lebih mudah dicerna, lebih dramatis, dan lebih cepat menyebar. Tapi di saat yang sama, ia juga menutupi cara kerja aslinya. Inilah titik di mana miskonsepsi mulai terbentuk. Orang tidak lagi melihat pusaka sebagai alat legitimasi, tetapi sebagai sumber kekuatan itu sendiri. Padahal dalam banyak kasus sejarah, yang menentukan bukanlah siapa yang memiliki kekuatan gaib, melainkan siapa yang mampu mengontrol persepsi tentang kekuatan tersebut. Dan ketika persepsi bisa dikendalikan, kekuasaan bisa dipertahankan, bahkan tanpa harus selalu digunakan secara langsung. Dari sini, kita mulai melihat bahwa yang tampak sebagai perebutan benda sebenarnya adalah perebutan makna.
Dan makna inilah yang akan kita bongkar di bagian berikutnya. Sekarang, sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Turunkan sedikit tempo Anda. Dengarkan bagian ini tanpa terburu-buru. Tidak perlu menyimpulkan apapun dulu. Biarkan setiap potongan informasi tersusun pelan-pelan. Karena yang akan kita bahas bukan sesuatu yang terlihat di permukaan. Mari kita mulai dari pertanyaan inti. Bagaimana sebuah tombak bisa memiliki daya pengaruh yang begitu besar dalam sistem kekuasaan? Jawabannya tidak tunggal. Ia terbentuk dari beberapa mekanisme yang saling mengunci. Pertama, mekanisme simbolik. Dalam struktur kerajaan Jawa, kekuasaan tidak pernah sepenuhnya bersifat fisik. Ia selalu dibungkus oleh simbol. Tombak Kiai Pleret berfungsi sebagai representasi konkret dari sesuatu yang abstrak. Kesinambungan, otoritas, dan hak untuk memerintah. Ketika seorang penguasa menguasai pusaka tertentu, yang ia kuasai bukan hanya benda, tetapi narasi yang melekat padanya. Bayangkan dua kandidat raja dengan kekuatan militer yang relatif seimbang. Yang satu memiliki tombak Kiai Pleret, yang lain tidak. Dalam kondisi seperti ini, keputusan elit dan rakyat tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan nyata, tetapi oleh persepsi, siapa yang dianggap lebih sah. Di titik ini, simbol mulai bekerja sebagai pengungkit. Kedua, mekanisme legitimasi sosial. Sebuah simbol tidak akan berarti tanpa pengakuan kolektif. Disinilah peran elit istana, bangsawan dan jaringan sosial memainkan fungsi penting. Mereka adalah penguat sinyal. Ketika kelompok ini sepakat bahwa kepemilikan pusaka tertentu adalah tanda legitimasi, maka persepsi itu menyebar ke bawah, ke prajurit, ke rakyat, ke wilayah-wilayah yang lebih luas. Proses ini jarang terlihat sebagai sesuatu yang disengaja, tapi sebenarnya sangat sistematis. Cerita disebarkan, ritual dilakukan, dan momen-momen tertentu dipublikasikan untuk memperkuat asosiasi antara penguasa dan pusaka. Lama-kelamaan, hubungan ini terasa alami, padahal ia dibangun. Ketiga, mekanisme kontrol narasi. Disinilah banyak orang mulai terjebak. Ketika narasi tentang kesaktian menjadi dominan, fokus publik bergeser. Mereka tidak lagi mempertanyakan bagaimana kekuasaan dikonsolidasi, tetapi sibuk memperdebatkan apakah pusaka itu benar-benar memiliki kekuatan gaib. Perhatikan pergeseran ini. Selama perhatian terfokus pada aspek gaib, struktur kekuasaan di baliknya menjadi tidak terlihat. Ini menciptakan ilusi bahwa kekuasaan berasal dari benda, bukan dari sistem yang mengelolanya. Dan ilusi ini sangat menguntungkan bagi pihak yang memegang kendali. Keempat, mekanisme eksklusivitas. Tidak semua orang bisa mengakses pusaka. Tidak semua orang bisa memahami atau bahkan melihatnya. Keterbatasan akses ini menciptakan jarak, dan jarak menciptakan aura. Semakin sedikit yang tahu, semakin besar ruang untuk spekulasi. Dan dalam banyak kasus, spekulasi justru memperkuat nilai simbolik. Jika kita gabungkan keempat mekanisme ini, simbolik, legitimasi sosial, kontrol narasi, dan eksklusivitas, kita mulai melihat pola yang jelas. Tombak Kiai Pleret bukan sekadar objek yang diperebutkan. Ia adalah pusat dari sebuah sistem yang membuat perebutan itu masuk akal. Dan yang lebih menarik, sistem ini tidak membutuhkan semua orang untuk percaya sepenuhnya. Ia hanya butuh cukup banyak orang untuk tidak mempertanyakannya. Di titik ini, mungkin Anda mulai melihat sesuatu yang berbeda, bahwa yang tampak seperti cerita tentang pusaka, sebenarnya adalah cerita tentang bagaimana kekuasaan bekerja, secara halus, terstruktur, dan seringkali tanpa disadari. Dan ini baru bagian awal dari mekanismenya. Sekarang, kita masuk ke lapisan yang sering diabaikan. Bukan lagi tentang bagaimana sistem ini bekerja,
Tapi apa konsekuensinya ketika sistem ini dijalankan dalam dunia nyata? Karena setiap mekanisme yang kita bahas tadi tidak pernah netral. Ia selalu membawa ketegangan, trade-off, dan dalam banyak kasus, konflik yang tidak terlihat di permukaan. Mari kita mulai dari satu paradoks utama. Semakin kuat sebuah simbol dipercaya, semakin kecil kebutuhan untuk membuktikannya. Ini terdengar kontradiktif, tapi justru disitulah kekuatannya. Ketika tombak Kiai Pleret sudah dianggap sebagai sumber legitimasi, seorang penguasa tidak perlu terus-menerus menunjukkan kekuatan nyata. Cukup dengan mempertahankan asosiasi simboliknya, stabilitas bisa dijaga, setidaknya untuk sementara. Tapi di sisi lain, ini menciptakan ketergantungan yang berbahaya. Karena ketika legitimasi terlalu bergantung pada simbol, maka kehilangan simbol tersebut bisa langsung mengguncang seluruh struktur kekuasaan. Inilah mengapa perebutan pusaka seringkali tidak rasional jika dilihat dari luar. Risiko politiknya besar, tapi tetap dilakukan. Bukan karena irasional, melainkan karena sistemnya memang membuat simbol menjadi titik lemah sekaligus titik kuat. Kedua, ada konflik kepentingan yang tersembunyi. Elit istana, bangsawan, dan kelompok berpengaruh tidak selalu memiliki kepentingan yang sama. Bagi sebagian pihak, mempertahankan narasi tentang kesaktian pusaka adalah cara untuk menjaga stabilitas. Tapi bagi pihak lain, meruntuhkan narasi itu bisa membuka peluang untuk merebut kekuasaan. Di sini, narasi bukan lagi sekedar cerita. Ia menjadi alat negosiasi, bahkan alat tekanan. Misalnya, jika ada pihak yang mulai meragukan legitimasi seorang raja, bukan dengan menyerang secara langsung, tetapi dengan menyebarkan keraguan terhadap simbol yang ia pegang, maka yang terguncang bukan hanya citra, tapi juga loyalitas di dalam sistem. Ketiga, muncul ilusi sebab akibat yang sering menyesatkan. Banyak orang melihat raja ini kuat karena memiliki pusaka. Padahal bisa jadi yang terjadi justru sebaliknya. Raja ini mampu mempertahankan pusaka karena ia sudah memiliki kekuatan struktural. Ini adalah pembalikan logika yang sangat umum. Dan ketika ilusi ini dipercaya secara luas, maka strategi yang diambil pun ikut keliru. Orang fokus mengejar simbol, bukan membangun sistem yang membuat simbol itu relevan. Keempat, ada ketegangan antara kepercayaan dan kontrol. Semakin besar kepercayaan publik terhadap simbol, semakin besar juga tekanan bagi penguasa untuk menjaga konsistensi narasi. Ia tidak bisa sembarangan mengambil keputusan yang bertentangan dengan citra yang sudah dibangun. Dengan kata lain, simbol yang memberi kekuasaan di saat yang sama juga membatasi ruang gerak. Ini adalah trade-off yang jarang disadari. Di titik ini, menarik untuk kita refleksikan bersama. Dari semua yang sudah kita bahas, menurut Anda, apakah kekuatan sebenarnya terletak pada pusaka itu sendiri atau pada sistem yang membuat orang percaya pada pusaka tersebut? Kalau Anda punya sudut pandang berbeda atau mungkin melihat pola serupa di konteks lain, tuliskan di komentar. Bukan untuk mencari siapa yang benar, tapi untuk memperkaya cara kita melihat bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja di balik simbol. Karena semakin kita memahami ketegangan ini, semakin jelas bahwa penjelasan sederhana tidak pernah cukup. Dan justru disitulah letak kompleksitasnya. Sekarang, mari kita turunkan semua pembahasan ini ke level yang lebih dekat. Ke cara kita berpikir, menilai, dan mengambil keputusan sehari-hari. Karena meskipun konteksnya adalah kerajaan dan pusaka seperti tombak Kiai Pleret, pola yang sama sebenarnya masih bekerja hingga hari ini, hanya dalam bentuk yang berbeda. Dan disinilah bagian ini menjadi relevan untuk Anda. Coba perhatikan, berapa banyak keputusan, baik dalam bisnis, sosial, bahkan kehidupan pribadi, yang dipengaruhi oleh simbol, reputasi,
atau persepsi, bukan oleh substansi yang sebenarnya. Gelar, jabatan, brand, koneksi, semuanya berfungsi mirip seperti pusaka. Mereka bukan kekuatan itu sendiri, tapi seringkali dianggap sebagai sumber kekuatan. Ketika kita tidak memahami mekanismenya, kita cenderung mengambil jalan yang salah. Kita mengejar simbol, berharap hasil akan mengikuti. Kita fokus terlihat memiliki, bukan benar-benar membangun. Dan tanpa disadari, kita masuk ke dalam permainan persepsi tanpa memahami aturan mainnya. Di sisi lain, ketika Anda mulai melihat pola ini dengan lebih jernih, sesuatu berubah. Anda tidak lagi mudah terpengaruh oleh tampilan luar. Anda mulai bertanya, apa sistem di balik ini? Siapa yang mengontrol narasi? Apa yang sebenarnya membuat sesuatu dianggap bernilai? Ini bukan tentang menjadi skeptis terhadap segalanya, tapi tentang memiliki filter yang lebih tajam. Dan di titik ini, pemahaman yang Anda dapatkan dari pembahasan ini bisa terasa seperti jawaban yang selama ini tidak terlihat jelas. Bukan karena ia memberi solusi instan, tapi karena ia mengubah cara Anda membaca situasi. Anda mulai bisa membedakan mana kekuatan nyata, mana sekedar representasi. Anda mulai melihat bahwa dalam banyak kasus, hasil jangka panjang tidak ditentukan oleh siapa yang terlihat paling kuat, tetapi oleh siapa yang memahami struktur di balik persepsi tersebut. Kesalahan paling umum terjadi ketika orang berhenti di permukaan. Mereka melihat simbol, lalu langsung menyimpulkan. Mereka melihat hasil, lalu mengira tahu penyebabnya. Padahal seperti yang kita lihat dari kasus tombak Kiai Pleret, hubungan sebab akibat seringkali tidak sesederhana itu. Dengan memahami ini, Anda tidak harus mengubah semua keputusan Anda secara drastis, tapi Anda mulai bergerak dengan kesadaran yang berbeda, lebih tenang, lebih terukur, dan lebih sulit dimanipulasi oleh narasi yang tidak Anda sadari sebelumnya. Dan mungkin, tanpa disadari, ini adalah hal yang sebenarnya Anda cari sejak awal. Bukan cerita tentang pusaka, tapi cara melihat dunia dengan lebih akurat. Jika kita tarik semua benang yang sudah kita bahas, satu hal mulai terlihat dengan jelas. Tombak Kiai Pleret bukan sekadar objek yang diperebutkan karena kekuatannya, tetapi karena perannya dalam sebuah sistem yang lebih besar. Sistem yang mengatur bagaimana kekuasaan diakui, dipercaya, dan dipertahankan. Yang membuatnya bernilai bukan hanya bentuknya, bukan juga cerita mistiknya, tetapi posisi strategisnya dalam membentuk persepsi kolektif. Kita sudah melihat bagaimana simbol bisa menjadi pengungkit legitimasi, bagaimana narasi bisa mengarahkan cara orang berpikir tanpa mereka sadari, dan bagaimana dalam banyak kasus yang terlihat sebagai sebab justru hanyalah hasil dari sistem yang bekerja di belakang layar. Di titik ini, cara pandang kita seharusnya mulai bergeser. Bukan lagi bertanya, apakah pusaka ini benar-benar sakti, tapi menjadi, mengapa begitu banyak orang perlu percaya bahwa ia sakti? Karena disitulah letak kekuatan yang sebenarnya. Dan ketika Anda mulai terbiasa melihat pola ini, Anda akan menyadari bahwa fenomena seperti ini tidak berhenti di sejarah. Ia terus berulang dalam bentuk yang lebih modern, lebih halus, dan seringkali lebih sulit dikenali. Simbol berubah, medianya berubah, tetapi mekanismenya tetap sama. Inilah inti yang sering terlewat. Dunia tidak hanya digerakkan oleh apa yang nyata, tetapi oleh apa yang dipercayai sebagai nyata. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang tombak Kiai Pleret, tapi tentang bagaimana Anda melihat simbol-simbol di sekitar Anda hari ini. Apakah Anda melihatnya sebagai sumber kekuatan, atau Anda mulai melihat sistem yang membuatnya tampak kuat? Kalau sudut pandang ini memberi Anda cara baru dalam memahami sesuatu, tuliskan di komentar. Apa satu hal yang paling mengubah cara Anda melihat topik ini? Karena seringkali perubahan terbesar bukan datang dari informasi baru,
tapi dari cara kita membaca realitas yang sama dengan perspektif yang berbeda.